Kukira kamu masih Lembur apa? Bukannya kita udah janjian mau makan malam bareng? Kamu lupa ya? Nggak bisa, aku beneran nggak bisa makan, ibu aku lagi jagain anakku di rumah. Aku harus buru-buru pulang buat gantian jagain. Ya udah kalau gitu kalau nggak makan aku anterin kamu pulang aja. Kamu bilang sekarang udah malam banget. Lagi pula di depan kantor kita susah dapat taksi. Ya udah kalau gitu aku numpang mobil kamu ya, makasih. Nggak usah sungkan, ayo jalan. Aku yang bawa. Aku aja tas kamu berat banget ya. Di dalamnya ada laptop, ada tabel yang belum selesai. Aku yang bawa aja. Ya udah. Sampai ketemu besok. Kamu ngapain? Zijun. Kalau aja aku bisa ketemu kamu lebih awal kenal kamu. Hidupku seharusnya nggak kayak gini. Aku suka lihat kamu kerja serius fokus. Dan kamu cantik banget. Nggak kelihatan kayak udah punya anak. Yang paling penting, bersama kamu, aku merasa masa depanku ada kemungkinan yang nggak terbatas. Pak Duan, terima kasih udah memujiku. Tapi aku sebenarnya nggak sebagus yang kamu bilang. Dulu aku juga kayak istrimu. Setiap hari di rumah jagain anak. Aku nggak tahu apa yang terjadi hari ini. Bikin perasaanmu berubah kayak gini. Aku pikir kalau besok kita masih harus kerja bareng. Aku harap ini berhenti di sini. Aku anggap nggak ada apa-apa. Oke. Ngomong-ngomong soal kerja, kamu tahu nggak? Kenapa aku suka banget bantu kamu? Itu karena aku beneran suka sama kamu. Aku harap niat baikku. Aku cuma seorang yang udah cerai. Tentu aku juga kayak kamu. Juga pernah kesel nggak. Jangan ngomongin cerai nikah sama aku. Nikah gimana? Nggak nikah gimana? Saya rasa itu hanya bentuk luar. Menikah tidak berarti dua orang bisa saling mencintai dengan tulus. Tidak menikah, tetap bisa mencintai sampai akhir zaman. Terkadang tidak menikah, justru bisa mendapatkan cinta yang lebih dalam. Kita tidak boleh terikat oleh bentuk seperti ini. Perkawinan saya tidak bahagia. Itu sudah cukup membuktikan bahwa selembar kertas itu. Zijun, berikan saya kesempatan untuk memanjakanmu. Mencintaimu tentu saja saya mau menerima. Semua yang ada padamu sekarang hidupmu masa lalumu. Anakmu saya bisa ikut merawatnya. Maksudmu membuatku menjadi selir dan pacarmu. Tidak, saya tidak bermaksud begitu. Saya tidak mau menggunakan kata-kata yang kasar untuk menghina perasaan saya padamu. Lalu apa maksudmu katakan? Apakah kamu akan bercerai untukku? Bukan, saya sudah bilang. Dan kita membutuhkan cinta sejati. Berapa gajimu sebulan? Berapa kamu bertanya ini? Ya, kamu seharusnya bertanya begitu. Begini saja. Jika kamu punya kebutuhan apapun, kamu bisa bilang pada saya akan memenuhinya. Anggap saja gajimu sebulan 30.000, setahun 400.000. Selain menghidupi istri dan anakmu sendiri, masih harus menghidupi seorang selir, tidakkah kamu merasa capek? Tidak, kamu sama sekali tidak mengerti maksud saya. Saya tidak bilang selir itu terlalu kasar. Mantan suamiku jauh lebih tua darimu, gaji setahun. Sekarang dia ganti istri merawat anak orang lain, masih hidup pas-pasan. Apa yang membuatmu berpikir kamu punya kemampuan dan uang untuk menghidupi anakmu dan anak orang lain? Kamu terlalu tidak tahu diri. Bukan.
Duan Xiaotian sebenarnya pernah membantu saya. Saya juga tidak menyangka saya akan begitu kejam dan langsung. Kalau dulu aku pasti akan pura-pura bodoh saja, lalu melupakannya, tapi sekarang berbeda. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Saat terjadi sesuatu yang tak terduga, aku harus langsung mengambil tindakan tepat waktu. Tidak peduli apa kata orang lain. Dia dulu manajer layanan Purna Jual. Baru bulan lalu dia pindah ke sini sebagai teknisi. Apa ada masalah? Xiaotian ngomong-ngomong soal kebetulan. Kamu baru pindah ke sini dan mantan bawahanmu juga ikut kemari. Kamu ini. Halo manajer Duan. Luo Zijun kamu tidak kenal? Bukankah kamu manajer layanan Purna Jual? Kok bisa tidak kenal rekan kerjamu sendiri? Luo Zijun. Maafkan aku. Sudahlah, aku ingat sekarang Luo Zijun kan? Maaf sekali, aku ini menderita prosopagnosia parah. Jadi aku benar-benar tidak langsung mengenalmu. Iya, apakah kamu baru ganti gaya rambut? Pasti karena model rambut barumu. Atau mungkin kamu kurusan? Iya, aku memang agak kurus sekarang. Dan rambutku dipotong pendek. Lihat, makanya aku tidak langsung mengenalmu. Ingat ya, Luo Zijun. Lain kali aku pasti akan mengingatmu. Baik, terima kasih. Katanya kita berdua benar-benar punya takdir. Bisa bekerja sama lagi sebagai rekan kerja. Nanti kesempatan bertemu masih banyak, kita ngobrol lagi saat itu. Baik. Oke Xiaotian, kamu sibuk dulu ya? Jangan lupa sapa baik-baik ya. Bye. Apa ada yang perlu diketahui lagi? Sepertinya tidak ada karena kamu. Diperkenalkan oleh Hihan dan sekarang, ada Xiaotian di sini yang menjagamu. Apa yang harus ditanyakan sudah ditanyakan semua. Tapi sayangnya hari ini Su tidak ada. Lain kali datang lagi untuk menyelesaikan prosedur. Baik, terima kasih. Oke, capek ya? Kamu akan bekerja dengan Su Menshu. Pekerjaannya cukup melelahkan. Persiapkan dirimu baik-baik jika ada masalah. Boleh tanya Hihan atau aku kapan saja. Bagaimanapun juga perusahaan kami adalah mitra mereka, jadi kami masih punya pengaruh. Hari ini saya hanya akan bertemu dengan Su Menshu. Besok saya akan mulai bekerja resmi. Jika ada masalah, saya akan mencoba menyelesaikannya sendiri, tidak mungkin selamanya. Selalu mengandalkan bantuan orang lain. Cepatlah pergi. Halo Zijun, saya Su Menshu. Sila duduk, mulai sekarang kita akan menjadi satu keluarga yang saling membantu, jadi jangan sungkan. Data Anda sudah saya lihat. Dan saya tahu hubungan Anda dengan Hihan. Saya dengar Anda sudah menikah. Dan punya anak ya? Saya sudah bercerai, anak saya berumur 7 tahun. Kenapa bercerai? Ada orang ketiga. Oh begitu. Tapi wajar saja, Anda cantik. Pasti banyak yang tergoda. Jangan-jangan Hihan? Anda salah sangka, mantan suami saya yang punya orang ketiga. Oh begitu. Saya juga bilang begitu. Hihan kan masih terlibat dengan Tangjing dari Bianti. Jangan-jangan Tangjing baru saja ke Hong Kong beberapa hari. Lalu sudah berubah arah? Tangjing adalah sahabat terbaik saya. Nah itu baru benar, peduli pada Anda berarti peduli pada Tangjing. Mencintai seseorang berarti mencintai semua yang berhubungan dengannya. Su Menshu, hari ini hari pertama saya bekerja di sini. Apa yang harus saya lakukan, tolong Anda jelaskan dengan lebih rinci. Tidak perlu buru-buru, semuanya sudah saya atur. Su Menshu, Anda memanggil saya? Ini rekan kerja baru. Halo Nona Luo. Halo Tuan Duan. Kalian kenal? Kami bertemu saat Nona Luo datang untuk wawancara. Itu bagus sekali Zijun. Mulai sekarang Anda bisa belajar dari Xiaotian. Biarkan dia mengajak Anda ke lokasi penelitian. Lihat-lihat lebih banyak Xiaotian mungkin. Lebih muda 1 atau 2 tahun dari Anda, tapi pandangannya dalam hal ini cukup banyak, baru 2 bulan di sini. Tapi sudah menjadi tangan kanan saya. Tuan Duan, mulai sekarang saya akan merepotkan Anda. Tidak apa-apa. Anda akan bertanggung jawab untuk target populasi, isi kuesioner, dan jumlah sampel. Kita. Perusahaan pihak ketiga yang akan menyelesaikannya, kadang-kadang kamu akan bertemu di jalan. Orang-orang itu.
Bagaimana memastikan orang yang direkrut memenuhi persyaratan perusahaan konsultan? Karena itulah kita perlu mengawasi. Kita harus memeriksa dan mengambil sampel. Tentu saja, jika ada masalah perusahaan konsultan hanya akan menuntut tanggung jawab kita dan tidak akan mengganggu para tante itu. Maaf ya. Ayo pergi. Manajer Duan sampai sekarang. Kita sudah melakukan lebih dari 50. Di belakang. Yang di barisan terakhir itu tante. Lihat kan. Perusahaan kita mensyaratkan usia tidak lebih dari 35 tahun. Tante itu sudah lebih dari 45 tahun kan. Dia duduk di belakang, aku tidak menyadarinya. Nanti kuesionernya akan aku batalkan. Baik, aku akan memberitahumu, jangan biarkan masalah seperti ini terjadi lagi, oke? Lihat, ini pendapatan bulanan keluarga adalah 15.000. Tapi pengeluaran hidupnya setiap bulan sudah melebihi 10.000. Ini sepertinya ada masalah ya. Ini juga akan dibatalkan. Kedua orang ini nomor teleponnya sama. Kalian apa-apaan ini? Ini namanya main-main tahu tidak? Perkenalkan secara resmi. Ini adalah kolega baru di perusahaan kita, halo. Nona Luo Zijun. Dia lebih jeli daripada aku. Kedepannya kalian harus lebih hati-hati. Baik, kamu sibuk dulu ya, Manajer Duan. Aku akan memeriksanya sendiri dulu. Zijun, baik. Masalah-masalah ini. Banyak masalah yang kamu temukan. Seperti ini meskipun kamu baru resmi bekerja besok. Tapi jika kamu ada waktu dan nyaman hari ini, bisakah kamu memeriksanya lagi? Tidak masalah, aku anggap ini pemanasan. Baik, kamu tenang saja. Aku taruh di sini ya. Baik-baik. Pulang kerja. Zijun, kenapa kamu belum pulang? Kamu lihat aja sekilas, nggak usah terlalu serius. Di Shanghai aja ada 600 lembar. 2 hari lagi ada 3 tempat lagi. Kalau di total jadi 1.800 lembar, cuma satu masalah ini. Kalau satu-satu dilihat kapan selesainya. Aku anggap aja belajar kamu udah pulang kerja. Mau pergi beneran deh, dengerin aku. Survei kita serahkan ke perusahaan pihak ketiga. Uncek diselesaikan. Meskipun agak asal-asalan. Itu udah kita duga, asal nggak terlalu melenceng. Nggak masalah. Di kota lain ada orang kita yang cek nggak? Semua survei yang terkumpul akan diperiksa oleh orang yang khusus. Berarti nggak ada yang cek. Perusahaan pihak ketiga itu, kita udah kerja sama lama. Nggak masalah, aku mau angkat telepon dulu. Aku lagi lembur. Kira-kira jam 9 lebih. Apa aku di mana? Aku udah bilang. Aku lagi lembur di kantor, kalau nggak percaya kamu datang aja. Aku nggak di kantor beneran deh. Kamu ini terlalu curiga. Udah deh, nggak ngomong lagi. 200.000 murah, di sana 250.000, nggak naik. Kamu ini nggak naik. Ke Shanghai nggak ada tiket ya? Numpang mobil aja, naik mobilku. Cuma 200.000 per orang. Mikir apa lagi? Nggak ada mobil. Mobil apa? Nggak usah peduli mobil apa, 3 jam. Pasti sampai kok, cuma 200.000. Cepetan jalan. Mobilku kayaknya ada masalah, maaf ya. Aku harus pinggir dulu, kenapa nih? Aku buru-buru nih.
Sial banget. Nggak bisa jalan lagi. Kalian bertiga tolong dorong ya. Mau pulang nggak turun dorong? Ayo turun dorong. Ayo dengerin aku. Ayo 1-2 jalan. 2-2-3. Halo. Zijun, kamu masih mau jemput Ping nggak? 2-3 kamu di mana kok, berisik banget. Jangan biarkan dia menjemput, hujan deras sekali. Ping di sini baik-baik saja. Mama, kapan kamu akan menjemputku? Tenang, Mama pasti akan kembali menjemputmu. Cepat. Ya, tunggu aku sebentar. Baik. Bagus, dorong lagi. Susah ya teman-teman. Kalian. Baru saja aku kirim titik lokasinya kepadamu. Kapan kamu bisa datang? Aku tidak bisa mendengar. Ya, aku di sini menunggu. Ya, lampu hazard juga sudah dinyalakan. Cepatlah datang, aku mohon. Ya, baik. Baik. Kok kamu masih di sini? Aku sudah panggil Derek. Mereka bertiga sudah turun mencari cara lain. Kamu juga cepatlah. Baiklah, ini 200.000. Aku kembalikan, cepat cari cara. Bukan, apa maksudmu sekarang kasih uangnya padaku? Aku mau cari mobil di mana untuk pulang. Kamu pikir aku mau seperti ini, Nona? Ini kan terpaksa, mereka semua sudah mencari cara. Kamu juga cepatlah. Halo. Belum pulang. Belum, aku di jalan raya. Kamu tidak naik kereta. Tiket keretanya habis. Mobilku di jalan raya rusak. HP kau hampir habis baterainya. Kirimkan alamatmu padaku. Tidak jelas apa yang kamu katakan, HP kau hampir habis. Tidak bicara lagi. Alamatmu sekarang. Kirimkan padaku. Kamu ngapain sih? Aku sudah bilang hari ini ada badai, tiket kereta pulang tidak ada. Jangan pergi ke Nanjing. Kenapa kamu tidak dengar? Kamu mau naik mobil jelek ini kembali ke Shanghai. Sekarang mogok, kamu masih bisa bertahan di sini. Kalau terjadi kecelakaan lain, rem dan kemudi macet, kamu bisa mati di jalan ini. Kamu tahu tidak? Aku ingin cepat kembali menjemput Ping. Kalau kamu mati di jalan ini, kamu tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi. Lagi pula, kenapa tidak bawa charger kalau baterai habis? Pergi dinas tidak bawa charger kalau aku datang. Tidak melihatmu, bagaimana sampai kapan kamu akan menunggu di sini? Saya mengerti, saya salah. Saya telah merepotkanmu. Terlalu banyak. Kenapa wajahmu masih begitu jelas? Aku menahan napas. Melihatmu berlari ke arahku. Nanti bawa kotak obat flu ini pulang. Terima kasih. Gelas saya, kalau tidak keberatan nanti minum air hangat. Baik, terima kasih, nanti saya minum. Charger.
Terima kasih sudah mengembalikannya. Siapkan charger. Aku tanya kamu apakah kamu yang meminta. Pergi ke Suzhou ke Nanjing. Ya tapi jam 9 pagi. Sudah bilang ke Duan Xiaotian. Kamu basah kuyup seperti ayam kehujanan. Duan Xiaotian malah lari ke Su Menshu untuk mengklaim jasa. Su Menshu mengira itu karena dia sangat teliti. Dia yang mengirimmu, aku beritahu kamu. Orang ini bukan orang baik. Tidak mungkin saat wawancara dia malah membantuku. Waktu akan membuktikan. Baiklah, tidak masalah. Aku lihat kamu seperti tidak istirahat semalam. Kamu cari aku ada apa? Kamu harus tahu, yang paling penting bagi karyawan baru adalah mencari pelindung. Kalau tidak, seberapa keras pun kamu berusaha, lambat laun akan tersingkir. Aku akui kemarin aku agak terburu-buru, tapi tindakanku ini. Tapi aku tidak ingin menjadi selingkuhanmu. Berarti kamu belum merasakan pahitnya. Luo Zijun, aku benar-benar menyukaimu. Jadi aku masih membantumu, aku harap kamu mengerti. Perasaanku kalau tidak aku bilang. Kamu Xiaotian. Manajer Su. Zijun. Kamu lihat betapa pedulinya Xiaotian padamu kalau kamu masih tidak bisa. Itu karena kamu tidak berusaha. Sore ada investigasi kurang orang, kamu ajak Zijun ikut. Baik. Su, saya masih pemula. Saya takut merepotkan orang lain. Xiaotian bisa mengajarimu kan Xiaotian? Tentu saja. Zijun ini kesempatan bagus. Banyak orang menunggu 1-2 tahun tidak mendapatkannya. Kalau kamu berhasil kali ini nanti tidak perlu setiap hari ke jalan. Untuk survei sama seperti Xiaotian. Mengangkatmu beberapa tingkat. Saya tahu tapi saya takut pengalaman saya kurang. Mungkin biarkan saya belajar lebih dulu. Tidak apa-apa, saya yang mengajarmu. Langkah ini sangat penting bagi pemula. Kalau begitu kalian bersiap-siap. Baik. Tang Jing. Ini pacar baruku. Kukira kamu masih lembur. Lember apa bukan kekira, sedar janji, makan malam bersama kamu lupa. Tidak bisa, saya benar-benar tidak bisa makan ibu saya di rumah. Menjaga anakku, saya harus cepat pulang menggantikannya. Baiklah, kalau tidak makan saya antar kamu pulang saja. Kamu lihat sekarang sudah larut, kamu juga sangat lelah. Lagi pula di depan perusahaan, kita susah cari taksi. Baiklah, kalau begitu saya numpang mobilmu, terima kasih. Sama-sama, ayo jalan. Saya yang bawa. Saya saja, tasmu berat sekali. Ada laptop di dalamnya, ada tabel yang belum selesai. Saya yang bawa saja. Baiklah. Sampai jumpa besok. Kamu kenapa? Zijun. Kalau saja saya bisa bertemu dan mengenalmu lebih awal, hidupku seharusnya tidak seperti ini. Saya suka melihatmu bekerja dengan serius dan fokus. Dan kamu sangat cantik. Sama sekali tidak terlihat seperti sudah punya anak. Yang paling penting adalah bersama kamu. Saya merasa masa depanku memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Mr. Duan, terima kasih atas pujianmu, tapi sebenarnya saya tidak sebaik yang kamu katakan. Dulu saya juga seperti istrimu. Setiap hari di rumah menjaga anak.
Saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini membuatmu begitu emosional. Aku pikir, jika kita masih harus bekerja sama besok. Aku harap ini bisa berakhir di sini. Aku akan berpura-pura seperti tidak ada apa-apa. Baiklah. Berbicara tentang pekerjaan, tahukah kamu mengapa aku sangat suka membantumu? Itu karena aku benar-benar menyukaimu. Aku berharap usaha baikku. Aku hanya seorang yang sudah bercerai. Tentu aku juga akan seperti kamu. Juga sangat kesal. Tidak. Jangan bicarakan tentang perceraian atau pernikahan denganku. Bagaimana jika menikah? Bagaimana jika tidak menikah? Aku pikir itu hanya bentuk luar. Menikah tidak berarti dua orang bisa benar-benar saling mencintai. Tidak menikah, tetap bisa mencintai sampai akhir zaman. Kadang-kadang tidak menikah, justru bisa mendapatkan cinta yang lebih dalam. Kita tidak perlu terikat oleh bentuk ini. Pernikahanku tidak bahagia. Itu sudah cukup membuktikan bahwa selembar kertas itu. Zijun, berikan aku kesempatan untuk memanjakanmu. Mencintaimu tentu aku bersedia menerima. Semua yang kamu miliki sekarang, hidupmu, masa lalumu. Anakmu, aku bisa ikut merawatnya. Maksudmu membuatku menjadi selingkuhanmu dan kepala. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak ingin menggunakan kata-kata seperti itu untuk menghina perasaanku padamu. Lalu apa maksudmu? Katakan. Kamu mau bercerai untukku? Bukan, aku sudah bilang. Dan kita membutuhkan cinta sejati. Berapa gajimu sebulan? Berapa banyak kamu bertanya ini padaku? Ya, kamu seharusnya bertanya seperti itu. Begini saja. Jika kamu punya kebutuhan apapun, kamu bisa bilang padaku, aku akan memenuhinya. Anggap saja gajimu 30.000 sebulan, 40.000 setahun. Selain membiayai istri dan anakmu sendiri, masih harus membiayai seorang selir. Tidakkah kamu merasa sangat lelah? Tidak, kamu sama sekali tidak mengerti maksudku. Aku tidak bermaksud mengatakan selir itu terlalu kasar. Mantan suamiku jauh lebih tua darimu. Gajinya setahun. Sekarang dia mengganti istri dan membiayai anak orang lain. Dan hidupnya serba kekurangan. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu punya kemampuan dan uang? Selain untuk istri dan anakmu sendiri, dan anak orang lain, kamu terlalu tidak tahu diri. Bukan. Sebenarnya Duan Xiaotian pernah membantuku. Aku juga tidak menyangka diriku bisa begitu kejam dan langsung. Kalau dulu aku pasti akan berpura-pura bodoh dan melupakannya. Tapi sekarang berbeda. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Ketika terjadi sesuatu yang tak terduga, harus langsung menuju inti permasalahan. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Aku akan menjelaskan secara Tapi detail. tinggal 2 jam lagi acaranya dimulai. Bagaimana kalau narasumbernya datang duluan? Bagaimana? Sebenarnya tidak serumit itu. Lalu tentang semua pertanyaan yang kamu ajukan tadi, apakah aku harus mencatatnya dulu agar aku punya gambaran? Mr. Chen Hihan bilang, proyek ini cukup penting, jadi aku yang datang. Baik, silakan duduk dulu, aku akan menjemput Pasu. Ada pertanyaan, aku akan menjelaskan. Barusan Hihan bilang asistennya akan datang. Dalam hal bisnis pasti aku yang lebih paham. Asistennya punya tugas menerima tamu. Kurasa aku yang datang mungkin lebih baik. Kamu tidak keberatan kan? Tidak, terima kasih ya. Lalu lanjutkan pertanyaan tadi tentang Duan Xiaotian, yaitu catatan yang harus aku buat. Apakah itu jawaban dari narasumber? Catatannya ini kamu yang buat? Ya. Bagian yang merah adalah yang harus diperhatikan. Bagian yang biru adalah yang belum aku pahami.
benar-benar tidak menyangka. Lihat ini yang baru saja ingin aku tanyakan padanya. Pertama-tama pertanyaan dari pembawa acara. Dan urutan dia bertanya kamu harus hafal. Dan tujuan di balik pertanyaannya. Kamu juga harus punya gambaran. Kalau tidak kamu akan panik lalu. Jawaban dari narasumber, kamu harus catat yang penting. Sudah dijelaskan semua ke Luo Zijun. Sudah saya bilang ke dia. Kalau dia perform bagus kali ini bisa coba pakai dia nanti. Lihat-lihat ekspresi narasumber. Dan gerak tubuh juga menyampaikan informasi. Mr. Chen. Ada masalah? Tidak. Saya mau jelaskan ke dia lebih detail. Maaf ya. Dia baru datang. Dia seharusnya tidak mengganggu Anda tidak. Lumayan. Jarang ada yang semangat belajar, saya juga sedang tidak sibuk. Zijun, ada pertanyaan. Kamu bisa tanya Xiao Tian, dia akan mengajarimu. Mr. Chen adalah klien kita, kamu tidak boleh merepotkannya. Nanti kalau tersebar, dikira karyawan di sini. Tidak familiar dengan bisnis. Tidak, ini baru setengah jalan. Mungkin saya akan bicara lagi, kalian pergi dulu. Saya akan menyesal. Oke. Silakan Pak Su. Ayo kita lanjutkan. Bicara tentang narasumber. Nanti kita akan di sebelah kalau orang di sebelah. Perlu menyampaikan pesan ke pembawa acara di sini. Kamu sebaiknya siapkan selembar kertas. Kalau kamu masuk jangan langsung ke pembawa acara. Kamu tuangkan air dulu ke narasumber. Kalau sampai ke dia tidak akan memperhatikanmu. Pura-pura lalu kamu sembunyi-sembunyi, kasih kertas ke dia. Saya pasti tidak bisa. Sambil tuang air sambil kasih kertas. Kalau begitu satu tangan tuang air, satu tangan kasih kertas. Ya. Jangan tertawa, saya pertama kali tidak tahu. Jangan sampai orang. Lihat gerakan ini. Benar. Tidak sulit. Ini semua tidak kamu ajarkan ke Luo Zijun. Sudah saya ajarkan, tapi pekerjaan seperti ini. Itu juga perlu latihan terus-menerus. Kalau begitu hampir selesai. Oke. Semoga saya bisa membantu. Kedepannya kalau ada masalah bisa tanya saya lagi. Baik. Tidak masalah, kondisi kamu bagus. Su Zong, kamu tidak merasa Chen Junsheng sangat antusias terhadap Luo Zijun, aneh kan? Gadis cantik, pria pasti tertarik. Zijun cantik dan rajin. Kamu saja tergoda apalagi orang lain. Tapi Chen Junsheng kan baru saja bercerai. Dan menikahi Ling Ling dari perusahaannya. Kamu juga sudah berkeluarga, jangan pikir saya tidak tahu. Mr. Chen. Kita masih ada sekitar 1 jam lagi, oke? Tunggu sebentar, baik, silakan duduk. Pertama kali bertemu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Duan Xiao Tian. Saya peneliti kualitatif di perusahaan kami. Hobi saya sehari-hari adalah berkomunikasi dengan semua orang. Ini bisa dibilang pekerjaan dan hobi yang cukup seimbang. Nah, hari ini kami mengundang kalian, terutama karena kebiasaan minum susu kan. Jadi hari ini, Kita langsung masuk ingin saja. tahu pendapat kalian tentang produk susu. Tambahkan air untuk Duan Xiao Tian, dia pasti tahu. Diam-diam kasih dia kertas. Apa saja pemikiran kalian? Kualitas harus bagus, keamanan juga penting. Yang penting setelah minum, kita bisa lebih bersemangat, kondisi jadi baik. Ya betul. Nah, sekarang ini, kalian biasanya memilih merek susu apa? Kalau tidak bisa masuk ya kembali saja, jangan keras kepala. Nanti lagi kasihnya. Yili memang bagus, anak saya suka sekali minum. Nah, sekarang ini, memilih Yili sebagai minuman susu. Apa yang kalian lihat rasanya enak? Saya pernah ke peternakan Yili. Sumber susu aman. Minumnya jadi tenang, cucu saya sekarang 5 tahun. Yang lain tidak mau minum. Terlalu bagus. Maaf.
Itu saya bantu ambil tisu bukan saya. Saya akan ambilkan tisu untuk Anda. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa semua bisa. Coba lagi minuman kita ini. Maaf. Sudah selesai tugasnya bagus. Maaf Pak Chen. Anda bilang kalau kejadian seperti ini biasanya tidak apa-apa. Tapi hari ini Anda datang sendiri saya benar-benar membuat saya gelisah. Ini Luo Zijun dia baru datang. Direktur Hihan He yang merekomendasikannya. Anda tahu hubungannya. Dia sendiri ingin belajar sesuatu melakukan sesuatu. Saya juga tidak berani bilang apa-apa biasanya. Kami tidak bisa pakai orang baru. Pertama kali asing, kedua kali akrab, mungkin nanti akan lebih baik. Saya kira dia juga siapa yang direkomendasikan ke Hihan. Hihan mungkin tidak mengenalnya dengan baik, masih bilang ke saya dia bagus-bagus. Pak Chen, apakah Anda tahu? Dia dari perusahaan Anda, pemimpin atau direktur mana? Kerabat atau keluarga? Saya belum tahu, seharusnya tidak. Duan Xiaotian, apa maksudmu kamu tahu saya masuk? Kasih kertas kamu malah tidak terima, malah berdiri jauh-jauh. Apa maksudmu kamu balas dendam pribadi? Ini bukan balas dendam pribadi. Orang biasanya masuk kasih kertas. Letakkan di bawah kanker lala pergi. Saya tahu apa yang kamu mau, kamu tidak bisa biarkan orang lihat. Kasih kertas ke tangan saya. Kamu ambil cangkirnya, bagaimana saya kasih? Saya pertama kali melakukan ini, kamu tahu. Sekarang tidak ada masalah besar. Kalau ada kesempatan lagi, saya akan cari waktu ajarkan kamu baik-baik. Bagaimana? Sekali kamu balas dendam pribadi. Duan Xiaotian, tidakkah kamu merasa perbuatanmu terlalu hina? Zijun, saya harap kamu bisa mengerti, baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Saya sangat menyukaimu. Dan percayalah, apapun yang saya lakukan, saya selalu ingin kamu baik. Belajar dari kesalahan lain kali. Tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi, kan? Xiaotian, kemari dulu. Zijun, kamu pulang dulu istirahat. Paksiu Andaman carry saya. Kamu ini ngapain sih, tidak lihat Chen Junsheng? Duduk di sebelah saya bikin ribut begini. Kamu bawa orang baru gagal, kamu harus bertanggung jawab. Iya, ini memang ada tanggung jawab saya. Tapi saya juga tidak menyangka hari ini, Luo Zijun, kenapa bisa seperti ini? Lagi pula ini bukan Hal yang sulit, kan? Saya sudah mengajarinya berkali-kali, tidak menyangka hari ini sampai. Suruh dia pulang istirahat 2 hari, besok saya tidak ingin melihatnya. Tunggu saya cari tahu dia ini sebenarnya siapa, hubungannya dengan Chen Xing. Baru saya urus dia. Tidak apa-apa, cuma kesalahan kecil. Saya sudah menenangkan Su Menshu. Nanti kalau ada masalah kamu bisa cari saya. Saya juga akan bicara dengan Hihan. Seharusnya tidak akan mempengaruhi pekerjaanmu. Gimana Ping, sudah terbiasa di tempatmu? Baik-baik saja, Jumat saya antar kembali. Terima kasih. Anak saya ngapain bilang terima kasih? Pergi dulu. Sambil di jalan saya lapor pekerjaannya. sekarang Chen Xing, saya pergi 1-2 hari tidak masalah. Kalau kamu cuti baru benar-benar kacau. Kamu yang perintah, saya yang bantu. Kamu tidak perlu rendah hati dengan kemampuanmu sekarang. Ke perusahaan manapun pasti bisa dapat posisi lebih tinggi. Bekerja denganmu saya merasa tenang. Investigasi sampel di Su Menshu. Kamu yang pergi. Ada masalah. Tidak, pekerjaan mereka cukup bagus. Cuma, saat Luo Zijun menyampaikan catatan, ada sedikit kesalahan. Tapi tidak apa-apa, bukan masalah besar. Baru datangkan.
Halo, boleh tanya Pak Su ada di kantor? Tolong bilang saya sekarang ke ruang rapat cari dia. Terima kasih. Luo Zijun bukannya disuruh istirahat di rumah, kenapa kamu datang kerja? Saya tidak sakit, ngapain minta cuti? Bukan saya bilang. Pak Su sedang marah-marah, tunggu 2 hari saja, sudah baik, ngapain cari masalah? Bukan kamu mau cari Pak Su, ngapain, mau bilang apa? Kita ke sana dulu. Apa yang kamu katakan tadi aku merasa agak aneh mendengarnya. Aku yang memperkenalkannya untuk bekerja di sana, bagaimana bisa aku membiarkannya menderita ketidakadilan begitu saja, setujukah kamu? Ya. Luo Zijun bekerja sangat keras. Menurutku sungguh tidak mudah baginya. Kalau begitu kenapa kamu tidak tinggal dan bernegosiasi dengan Su Menshu hari itu, malahan biarkan dia dihukum begitu saja? Bukan mereka tidak tahu hubunganku dengan Luo Zijun. Kalau aku bilang sesuatu, bagaimana kalau nanti mereka tahu, kan jadi canggung. Orang-orang akan mengatakan aku berpihak. Dan ini tentang mantan istriku pula. Ini buruk bagi reputasi Chen Xing. Ngapain kamu tertawa? Kamu benar-benar banyak pertimbangannya. Kalau aku nggak akan mikir sejauh itu. Aku antar kamu sebentar lagi. Aku nggak naik, ada urusan di kantor. Mengerti. Aku tidak pernah bilang mau memecatmu. Masalah kecil begini nggak usah dipikirin. Kamu sudah di sini beberapa waktu, aku juga sudah mengamati kamu selama ini. Kali ini aku ingin kamu rehat sejenak. Aku juga sedang mempertimbangkan bagaimana caranya agar kedepannya kamu bisa lebih menonjolkan kelebihanmu dan menghindari kekuranganmu. Pak Su. Jika kamu berpikir karena hal ini, kamu tidak cocok di sini. Sebenarnya aku sudah bicara baik-baik dengan Duan Xiaotian, tapi entah kenapa saat kejadian dia malah tidak seperti biasanya. Aku sering mendengar keluhan semacam ini. Secara umum ada 2 alasan. Pertama, kalian memang belum berkomunikasi dengan baik. Kedua, hubunganmu dengan atasanmu belum dikelola dengan baik. Jadi apapun alasannya, kamu harus mencari penyebabnya dari dirimu sendiri. Hihan merekomendasikanmu ke sini, tapi bantuannya hanya sampai di sini. Melihat ekspresi dan situasi, kecuali kamu punya alasan lain, jika tidak, aku tidak bisa terus-terusan melindungimu loh, benar kan? Atau mungkin kamu kerabat dekat Hihan? Kalau tidak, di samping Hihan, kalau bisa membuatnya mengingatmu lalu menyelamatkanmu, itu benar-benar mimpi di siang bolong. Su Zong itu. Saya ada hal yang ingin dibicarakan dengan Anda. Tidak, ini urusan yang cukup mendesak, saya hanya akan menyita waktu Anda 2 menit. Su Zong. Beginilah ini, tentang masalah Luo Zijun. Saya pasti tidak seperti yang dia katakan. Benar-benar hanya perhatian biasa antara rekan kerja. Lagi pula, Anda tahu semua, orang di perusahaan tahu saya sudah berkeluarga. Saya tidak akan, saya juga tidak berani melakukan apapun padanya. Anda tahu apa yang saya tertawakan? Thea tahu pasti Anda sedang menertawakan saya. Luo Zijun tidak mengatakan apapun. Justru Anda yang merasa bersalah. Saya bilang akhir-akhir ini kenapa setiap kali membicarakan Luo Zijun, Anda selalu sinis. Tidak, kalau begitu. Pasti hanya kesalahpahaman kalau Zijun tidak mengatakan apapun. Mungkin saya yang terlalu banyak berpikir pokoknya. Jangan Anda bicarakan di dalam perusahaan. Tentu saja saya tidak akan mengatakan apapun, Anda kan orang penting di perusahaan. Tapi saya peringatkan Anda. Di perusahaan saya jangan melakukan hal-hal yang tidak jelas. Tidak. Sedikit saja gerakan Anda bisa mempengaruhi klien besar. Ya. Su Zonghizong datang di ruang rapat. Sudah tahu.
Hihan, kenapa Anda datang? Saya dengar kelompok fokus kemarin. Ada sedikit masalah. Tidak ada masalah kok. Apakah Anda datang karena Luo Zijun? Sudah saya bilang padanya ini hanya hal kecil. Tidak perlu dipikirkan. Saya sudah meminta asisten Anda untuk mengambil rekamannya saya lihat. Tidak perlu, kan ini hanya membuang waktu Anda. Anda yang banyak bicara justru membuang waktu saya. Ini Luo Zijun. Sebenarnya siapa dia begitu dia datang? Anda datang, Pak Chen juga datang. Saya juga tidak tahu, dia ini orang hebat apa. Tidak ada orang lain di sini, Anda bilang saja pada saya. Apakah dia pemegang saham kalian? Apa sih? Dia memang nggak punya skill khusus, tapi menurutku penampilannya lumayan. Katakan saja padaku siapa sebenarnya orang di belakangnya, agar aku bisa mengaturnya dengan baik. Contohnya, apakah dia pemegang saham kalian? Atau kenalan ketua dewan? Aku. Kamu bilang apa? Bukan kamu yang tanya siapa orang di belakangnya. Sekarang aku kasih tahu dia nggak punya orang di belakangnya. Cuma aku Hihan. Bukannya kamu sama Tang Jing? Aku teman Tang Jing. Teman yang sangat penting. Oh begitu ternyata orangmu. Kenapa nggak bilang dari tadi? Aku harus panggil Duan Xiaotian untuk urusan ini. Dia yang harus bertanggung jawab. Aku nggak minta kamu melindungi Luo Zijun. Nggak, aku nggak melindungi Zijun. Sebenarnya aku juga baru tahu. Seharusnya aib keluarga nggak boleh dibeberkan. Tapi nggak boleh biarkan karyawan baru kena getahnya. Ini merusak citra internal perusahaan kita. Apa maksudnya? Pria dan wanita di kantor bisa ada apa? Cuma Duan Xiaotian yang ngejodohin Luo Zijun nolak. Jadi kejadian kemarin itu cuma Duan Xiaotian memberi pelajaran ke Luo Zijun. Duan Xiaotian ini biasanya kelihatannya nggak berbahaya. Tapi kalau udah jahat luar biasa. Aku ingetin ya hati-hati sama Chen Junsheng itu. Cara dia merayu Zijun aku aja nggak tahan. Kita masing-masing urus karyawan kita sendiri. Kalian berdua juga udah lihat. Karena hal kecil begini, bisa bikin seluruh Chensing ribut. Chensing itu klien kita. Kita kerja untuk mereka, gaji dari mereka. Kalau ada masalah, kita harus kasih penjelasan ke mereka. Jadi besok, yang harus ngemas-ngemas, yang harus pergi-pergi. Menurutku gini aja Pak Su. Kita nggak boleh memperlakukan karyawan baru seperti ini. Apakah ini terlalu keras? Kita harus melindungi karyawan baru, membuat mereka merasakan keamanan dan keadilan di sini. Jadi orang yang saya maksud adalah kamu. Xiaotian, yang harus pergi adalah kamu. Su Zong, apa maksud Anda? Zijun, kamu pergi dulu. Su Zong, Anda bercandakan. Anda baru saja bilang saya adalah orang penting di perusahaan. Hihan lebih penting dari kamu. Bukan Su Zong ini, bagaimana Anda berubah begitu cepat? Anda tahu situasi keluarga, saya punya istri dan anak. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini sampai sekarang. Saya masih membayar cicilan rumah. Anda juga tahu. Bersikap rendah hati. Mencuri ayam malah kehilangan beras itu kamu. Kamu cari siapa saja. Mengapa harus cari Luo Zijun yang dilindungi Hihan? Dewa pun tidak bisa membantu kamu. Su Zong, saya benar-benar. Saya bersumpah saya tidak melakukan apa-apa. Dan Anda tahu berapa banyak saya membantu Luo Zijun. Saya selalu membantunya.
Ini cukupkan saya. Kedepannya saya tidak akan melakukan apa-apa saya mendengar Anda. Jangan biarkan saya pergi sangga saya sekarang saya. Anda tahu situasi saya jika saya benar-benar kehilangan pekerjaan ini. Saya bagaimana menjelaskan pada istri saya. Sudah kamu pulang dulu kamu yang tidak tahu malu. Siapa kamu, mengapa kamu memaki? Siapa saya? Saya adalah istri yang kamu goda suaminya. Siapa saya? Kamu pikir kamu pantas dimaki? Apa yang kacau? Siapa yang kenal kamu? Jangan bergerak, apa yang kamu mau lakukan? Saya akan telepon polisi jika kamu masih seperti ini. Telepon polisi saja, tunggu polisi dan tetangga datang. Saya akan membuat mereka semua tahu. Kamu adalah orang yang menggoda suami saya, menggoda ayah anak saya. Apakah kamu tidak masuk akal? Siapa yang kenal suami kamu? Saya tanya kamu Selasa lalu, apakah kamu dan Duan Xiaotian makan bersama? Sepertinya ada sekali makan. Dia adalah rekan kerja saya. Rekan kerja makan sekali habiskan uang sebanyak itu. Pokoknya habiskan. Aku kasih tahu Duan Xiaotian sudah. Dia ngaku apa? Ngomong apa sih, kamu kan sudah cerai. Gak peduli apa-apa lagi ya. Duan Xiaotian sudah bilang semua. Kalau bukan kamu yang duluan merayu dia gak berani dan gak mungkin. Nya jahat begitu. Nyonya Duan, dengarkan baik-baik. Suami kamu bukan cuma gak jujur tapi juga penakut. Siapa yang punya niat jahat ya dia, bukan aku. Kamu apa sih, aku kasih tahu. Jangan gerak. Hei, tahu gak aku sekarang ada di mana? Aku kasih tahu, aku ada di depan rumah Luo Zijun. Kamu bilang apa Luo Zijun yang duluan? Hei. Aku datang hari ini buat ngurusin Duan Xiaotian. Minta keadilan. Kenapa Duan Xiaotian harus di rumah doang? Luo Zijun bisa kerja di sini. Dia bilang dia gak duluan ya. Duan Xiaotian bilang tiap malam pulang kerja. Nemani dia lembur, tanya ini itu mau apa. Orang yang lihat langsung tahu. Dia kan sudah cerai ya. Diselingkuhi ya. Sekarang mau selingkuhin orang lain ya. Kenapa sih balas dendam sama masyarakat? Nyonya Duan, gak ada bukti, jangan asal ngomong. Aku kok gak ada bukti. Mereka makan sekali, keluar 1000-an. Notanya ada di aku gitu loh. Siapa yang gak tahu Duan Xiaotian ngejar Zijun, dia malah ribut. Luo Zijun ini juga baru datang. Direkomendasiin orang penting. Orang penting siapa? Cowok ya? Dia kan sudah biasa bisnis gitu, mahir ya. Pak Su, aku datang ke sini. Biar semua orang tahu wajah aslinya. Dia datang kapan, ada yang dengar ga? Pak Su. Hi Hancock, kamu datang pagi-pagi banget. Duan Xiaotian mana, kenapa dia gak datang? Dia siapa pelanggan? Dewa perusahaan kita. Dewa ya, suruh Pak Su. Usir si pengacau ini. Kedengarannya kamu yang kayak dewa. Dia masuk lewat jalur belakang. Anda harus mencari tahu siapa yang membukakan jalur belakang untuknya. Siapa yang mengirimnya masuk, pasti ada masalah di sini. Kedua pengacau ini harus dipecat bersama. Kalau tidak perusahaan ini akan penuh dengan orang dalam. Anda yakin menyerahkan urusan ini ke perusahaan mereka? Anda mungkin agak menyulitkan, Bu Su, dia mungkin tidak bisa melakukannya. Sudah Bu Duan, jangan bicara sembarangan di sini Bu Su. Anda adalah pemilik perusahaan ini. Anda bisa membiarkan hal ini terjadi di perusahaan Anda. Dia tidak bisa memutuskan karena yang membukakan jalur belakang untuk Luo Zijun adalah saya. Apa yang Anda katakan? Luo Zijun adalah orang yang saya rekomendasikan ke perusahaan ini. Apakah Anda mengerti? Saya adalah kliennya. Dan dia tidak bisa memecat klien. Kecuali dia ingin membuat setiap orang di sini, termasuk suami Anda Duan Xiaotian, hidup susah. Bagaimana bisa Anda seperti ini? Siapa yang peduli, saya akan mengadukan Anda. Tidak ada yang bisa mengendalikan saya. Tapi saya bisa mengendalikan banyak hal. Contohnya saya bisa menyarankan Bu Su untuk memecat Duan Xiaotian. Atas dasar apa Anda memecatnya? Dia adalah korban. Atas dasar apa Anda memecatnya? Memang benar Duan Xiaotian selalu mengawasi Zijun. Zijun tidak memberinya kesempatan. Saya sebelumnya tidak mengatakan apa-apa karena Duan Xiaotian yang sudah mengikuti saya selama bertahun-tahun, saya harus memberinya sedikit muka. Anda datang ke perusahaan dan membuat keributan, dampaknya buruk. Anda datang. Tidak apa-apa, pulang saja. Wanita gila itu sudah pergi. Ada apa?
Dia mempengaruhi suasana hati Anda. Tidak sampai segitunya. Saat saya menemukan Chen Junsheng dan Ling Ling bersama, dia seperti itu. Gila ingin menggigit siapa saja. Dulu tidak ada cermin. Hari ini Buduan telah menjadi cermin bagi saya. Jelek dan menyedihkan. Hidup manusia seumur hidup. Sudah pulang saja. Kembali ke posisi kerja normal. Saya juga harus kembali ke perusahaan. Kamu datang untuk apa hari ini? Cuma mau mampir lihat-lihat aja apa mereka ganggu kamu nggak? Sekalian ambil kontrak. Beberapa waktu ini. Mungkin cuma sekadar bantu-bantu aja, kayak minum teh sore gitu. Tapi buat aku, yang berubah adalah hidupku sekarang dan hidupku ke depannya. Sekarang aku kerja keras di satu sisi untuk aku dan Ping Er. Di sisi lain, hanya aku yang tahu. Aku pengen dia lihat. Aku nggak bikin dia sia-sia. Zijun, maaf ya. Bikin kamu kaget. Sudah dengar kabar soal si macan betina di keluarga Duan Xiaotian ini. Hari ini ketemu langsung, wah luar biasa. Tapi dia yang bikin ribut, dia yang malu. Kita nggak salah, nggak usah takut. Gimana sekarang, udah lebih baik perasaannya? Aku punya teh chamomile, aku ambilin ya. Aku nggak apa-apa kok, aku bisa lanjut kerja. Kerja apalagi, istirahat dulu. Aku nggak mau hihan mikir. Aku ngerjain kamu buat Duan Xiaotian. Nggak kok. Zijun, kamu sekarang adalah harta kita di sini. Aku ambilin teh ya. Nggak usah. Zijun, aku salut sama kamu. Punya senjata ampuh tapi di kantor tetap rendah hati. Kaget kirain siapa, ternyata Chen. Kamu kenapa di sini? Nemu kamu. Nemu aku buat apa? Dengar kamu ada masalah. Masalah itu kamu juga tahu. Memangnya kenapa? Nggak ada apa-apa kok. Cuma si Luo Zijun yang baru waktu itu. Survei pasar kamu juga lihat. Orangnya bagus. Jadi suruh aku ngurusin dia. Karena diurusin jadi deket aja. Ternyata dia orangnya hihan. Jadi langsung bikin aku kacau, kerjaan hampir hilang. Mr. Chen, kamu adalah teman baik Pak Su. Dan juga klien penting perusahaan kami. Jadi tolong bantu aku. Bilang yang baik-baik di depan Pak Su ya. Kalau gitu kamu harus jujur sama aku. Apa kamu benar-benar ganggu Luo Zijun? Maksudnya ganggu apa? Kamu bilang kita cuma ketemu, bahkan belum makan bareng, itu namanya ganggu. Aku cuma baik hati nganterin dia pulang. Itu namanya ganggu ya kan? Bahkan kalau aku bilang aku suka kerja bareng dia, itu bukan ganggu kan? Ya udah, kalau dia nggak mau ya udah. Ngapain sampai kayak gini? Jadi waktu itu pas riset pasar, kamu sengaja nggak kooperatif sama dia. Bikin dia ada masalah. Karena dia nolak kamu. Kamu ngapain sih? Ngomong kayak gini sama aku. Ini urusan internal perusahaan kami ya kan? Antara atasan dan bawahan ngurusin masalah gini, kenapa? Kamu malah merasa benar. Kamu ngapain dorong aku yang mau mukul kamu? Aku kasih tahu ya Chen Junsheng. Sebenarnya aku udah tahu dari dulu. Kamu suka sama Luo Zijun kan? Ya udah, kalau kamu suka. Kamu berani, kamu sendiri yang deketin, kamu cari hihan aja. Ngapain mukul aku Duan Xiaotian, aku kasih tahu ya.
Mulai sekarang aku nggak peduli kamu masih kerja di sini atau nggak. Kamu jauhin Luo Zijun. Urusin aja istri dan anak kamu kalau nggak nanti setiap ketemu kamu. Aku mukul, kamu ngapain kamu mukul aku? Kan kamu juga punya istri dan anak. Ya udah. Aku tahu kok semuanya. Kamu emang suka kayak gini. Kamu suka sama yang ada di piring tapi ngincar yang dipanci. Ngidam yang dibaskomkan kamu. Kamu dengar baik-baik, Luo Zijun itu mantan istri aku. Walau aku udah cerai sama dia tapi aku punya kewajiban melindungi dia dan anak aku.